wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Episode 256 Keterbukaan dan Jujur Kunci Hubungan. Acara makan malam mereka selesai. Arya kembali membawa Bams ke taman belakang rumah barunya. Kali ini dengan teman beberapa roti juga kopi untuk Bams dan jus jeruk seperti biasa untuk Arya. Argi sudah tertidur di kamar. Gia dan Siska tengah membersihkan kekacauan meja makan bersama-sama karena Arya belum menyewa asisten rumah tangga. "Tadi lo mau ngomong apa?" tanya Bams yang tak sabar karena sudah lebih dari 5 menit mereka diam tanpa bicara apa-apa. "Soal mobil, gue balikin. Thanks udah mau minjemin gue lama banget," kata Arya tenang. Bams mengangguk pelan lalu membuka bungkus rokoknya. Ia mengambil satu batang dan ia selipkan di antara bibirnya sebelum ia nyalakan dengan pematik api. "Lo udah ada yang baru?" tanya Bams dengan bibir masih terjepit untuk menahan rokok di bibirnya. Arya menggeleng, membuat kening Bams mengeri tapi dengan cepat dibalas kekehan oleh Arya. "Mau beli? Tenang aja." "Oh, gue pikir lo mau pakai motor lo itu lagi." "Kenapa memang?" tanya Arya karena Bams bicara soal motornya. "Enggak, gue pengen, tapi enggak tahu mau kemana pakai motor." "Jalan-jalanlah, kemana kek? Gue sama Gia paling buat beli makan pas malam-malam, itu anak gak mau diajak naik mobil kalau makan di emperan jalan." Bams menoleh cepat lalu menatap Arya. "Nasi goreng gila dekat rumah sakit," tebak Bams dan Arya mengangguk. "Lo tahu juga. Favorit Siska." "Sama, Gia juga. Pas ngidam entah berapa kali gue kesana. Gak pernah bosen itu anak." Sama. Tapi bukan buat menuhin ngidamnya Siska, buat ngasih makan cacingnya," ucap Bams santai tapi berhasil membuat Arya tertawa. "Ketahuan Siska mampus lo." Bams berbalik badan ke arah ruang makan, tak ada orang di sekitarnya. Ia kembali pada posisi semula. "Aman, gak ada anaknya. Paling sama bini lo, curhat lagi." Arya berdecih mendengar ucapan Bams. Yang kayak elo enggak aja. "Iya sih, gue juga. Tapi lo tahu apa yang paling mau gue lakuin sekarang?" Arya menggeleng. Pria akan selalu jujur jika memang ia tidak tahu. "Enggak, memang apa?" "Nyari tahu masa lalu Siska." Arya diam. Ia sedikit tahu soal itu dari Gia. Meski tidak detail, tapi Arya tahu. Walau begitu, Arya tak punya hak untuk memberitahu Bams soal ini. "Oke, terus kalau lo udah tahu? Gue sama dia itu punya luka masa lalu. Gue harus tahu dulu luka apa yang dia punya biar gue bisa nyembuhin luka itu. Begitu juga dia. Nanti gue pasti akan terbuka sama dia soal masa lalu gue." Arya meraih bungkus rokok miliknya, ikut mematik api di batang rokok yang sudah terselip di bibirnya. "Untuk yang pertama, kenapa nggak elo aja yang duluan jujur soal masa lalu lo ke Siska, baru setelah itu lo cari tahu soal masa lalu dia? Atau sambil jalan lo dulu yang terbuka soal diri lo sendiri? Tiap orang punya kesiapan tersendiri. Siapa tahu setelah dia tahu masa lalu lo gimana, dia sendiri yang akan cerita sama lo. Menurut lo gitu?" Menurut gue sih gitu. Dulu waktu gue deketin Gia, gue bilang kalau gue trauma sama perempuan dan hubungan karena kejadian waktu itu, sampai harus ada nyawa yang hilang, dan akhirnya Gia cerita juga soal ayahnya, keluarganya, semua. Jadi kalau lo mau tahu soal seseorang, lo dulu yang ngenalin diri lo sendiri gimana? Simple toh. Bams menoleh, mengangguk pelan lalu membuang abu rokok dengan mengetuk satu jarinya pada batang rokok itu pelan hingga jatuh ke asbak yang ada di atas meja. "Simple kalau cuma ngomong, tapi buat mulainya itu gue gak tahu." "Buka baju." "Hah, apaan?" tanya Bams yang ia pikir dirinya salah dengar membuat Arya tertawa. "Ya iya, buka baju. Gimana caranya lo mulai pas mau tempur sama mereka?" "Pakai ngomong dulu memang?" tanya Arya dan Bams menggeleng. "Ya udah, ngalir aja. Pas lo lagi ngobrol apaan gitu, nanti selipin aja dikit-dikit,
nanti juga bakal masuk ke cerita inti. Gue juga gitu, apalagi pas ngaku ke Gia kalau gue jadi pengutit dia sejak lama. Malu bro. Tapi apa, buktinya sekarang gue bangga pernah ngelakuin itu, gue jadi dapatin dia. Mestinya hal begini gak perlu gue kasih tahu, lo lebih jago dari gue urusan perempuan. Tandas Arya yang kemudian kembali membawa barang rokoknya ke bibir dan menghirupnya dalam hingga bara apinya terlihat amat mental dan kepulan asap keluar dari mulutnya. Dah, gue mau mandi dulu, lo kalau mau gabung sama yang lain dulu, kata Arya lagi setelah mematikan batang rokoknya lalu melangkah pergi setelah menepuk pundak Bams sekilas. Bams masih diam di sana, masih meratapi nasibnya yang mungkin sebentar lagi akan berubah setelah ia konsultasi pada Arya. Benar kata Arya, ia harus mengungkap jadi dirinya lebih dulu pada Siska, dan mungkin nanti Siska akan melakukan hal yang sama. Setelah mandi, Arya mendapati Gia sudah ada di kamar, menyiapkan pakaian tidur untuknya sambil bermain ponsel. Sayang, kok di sini? Siska sama Bams udah pulang, tanya Arya sambil menggosok rambut basahnya dan mendekati Gia. Gia mengangguk pelan setelah meletakkan ponselnya di atas nakas kemudian menyerahkan pakaian Arya yang sudah ia siapkan. Udah, nih pakai dulu, nanti masuk angin, kata Gia sambil tersenyum. Arya mengusap puncak kepala Gia lalu meraih pakaian yang diambilkan Gia untuknya. Mobil dibawa nggak? Tanya Arya lagi, kali ini sambil berganti pakaian. Gia yang melihat itu hanya bisa menatap suaminya sambil geleng kepala heran. Mas, gantinya di sana Gi, ini kenapa di depan aku buka-bukaan, ucap Gia yang bukan menjawab ucapan Arya malah kembali melontarkan pertanyaan pada Arya. Mendapat sebuah pertanyaan yang seperti itu dari Gia, posisi Arya yang tadi membelakangi Gia kini ia ubah menjadi menghadap pada Gia. Gini maksud kamu? Bilang dong kalau mau lihat, jawab Arya santai lalu kembali melanjutkan aksi ganti pakaiannya di depan Gia dengan memamerkan tubuh atletisnya. Gia benar-benar dibuat geleng kepala. Tak mau memperpanjang masalah, Gia akhirnya memilih meraih handuk basah yang Arya lempar ke atas ranjang. Kata Bams besok aja mobilnya diambil, hari ini dia bawa mobil sendiri. Tadinya mau Siska yang bawa, tapi mana boleh sama si Bams, dia kan maunya nempel terus sama Siska, kayak perangko, kata Gia membuat Arya mendongak menatap istrinya sambil tersenyum lalu memakai kaosnya dengan cepat. Kayak enggak tahu aja kalau mereka udah bucin, tapi enggak mau ngaku. Gengsinya sama-sama gede tuh, kata Arya yang kini beralih ke meja rias milik Gia lalu menyisir rambutnya. Gia mengangguk sebagai jawaban, ia melangkah untuk menggantung handuk milik Arya sampai suara Arya menghentikan langkahnya. Sayang, besok kita belanja ya? Dapur kosong banget, aku gak betah liatnya, ucap Arya membuat Gia berbalik badan lalu mengangguk. Sekalian aku juga mau cari beberapa perabotan, masih ada ruangan yang perlu ditambah barang kayaknya. Bebas, besok aja kita belanja. Sekalian besok asisten rumah tangga datang, gitu juga sama suster buat Argi. Suster? Yang ngasuh Argi. Tapi aku masih sanggup loh buat jaga. Arya dengan cepat berbalik badan lalu menatap istrinya sambil mengangguk. Iya sayang, tahu aku paham. Tapi kamu juga perlu bantuan suster, kamu nanti capek. Ini rumah bukan apartemen yang aku bisa pastiin kamu nanti juga bakal ikut beres-beres. Jangan bilang gak mungkin karena aku tahu kamu itu istri yang enggak bisa diem. Aku cuma berusaha bantu kamu aja, jangan ditolak atau kamu mau aku marah. Pasrah, pundak Gia merosot lalu mengangguk pelan. Iya deh, bebas. Nanti kalau aku ke restoran, susternya ikut, tanya Gia dan Arya mengangguk mantap. Itu salah satu tugas dia. Mendengar itu, Gia hanya bisa tersenyum karena tahu Arya begitu menjamin kebutuhannya. Setidaknya, ia bisa bekerja lebih baik di restoran nanti saat Argi ada yang menjaga. Episode 257, Seraya. Rencana belanja Arya pada akhirnya harus ia lakukan bersama-sama dengan Vina dan Vino yang ikut menyelinap.
Itu karena Arya hampir lupa jika ia punya janji untuk menemani dua keponakannya itu bermain di Timezon. Nanti mama sama oma katanya nyusul, kita kesini sama supir. Vina yang duduk di pinggir ranjang bersama Gia bercerita sambil memperhatikan Gia yang tengah mengganti pakaian Argi. Tapi udah sarapan belum? Kalau belum kita sarapan dulu, ucap ayah pada Vina yang langsung mengangguk cepat. Udah sih, tapi kalau tante mau sarapan dulu, kita ikut. Gia terkekeh lalu menggeleng. Ia melirik Vino yang duduk nyaman di sofa dalam kamarnya dan Arya sambil menonton kartun kesukaannya. Vino mau minum apa? Tante mau ke dapur nih sekalian tante bawain, tanya Gia menggendong Argi diikuti Vina. Vino yang diajak bicara berbalik badan, menatap Gia dan Vina lalu menggeleng. Masih enggak haus Tan, nunggu Om Arya aja deh, kata Vino diangguki kepala oleh Gia. Setelah Gia hilang di balik pintu, Vino kembali fokus menonton. Tak lama Arya yang keluar dari kamar mandi melihat Vino duduk sendiri sambil memangku satu bantal sofa dan mata fokus pada televisi. Kok sendiri, tante sama Vina mana? Tanya Arya melangkah menuju ranjang karena pakaiannya sudah diambilkan oleh Gia. Sekali lagi Vino menoleh, menatap Arya sekilas kemudian kembali menatap TV. Ke dapur, Vina minta minum. Kamu enggak ikut? Enggak, belum haus. Arya mengangguk, kembali memakai pakaiannya lalu beralih menyemprot parfum yang membuat Vino kini tertarik pada apa yang Arya lakukan. Ia turun dari sofa lalu melangkah mendekati Arya. Ia berdiri tepat di samping Arya lalu menatap omnya dengan telaten. Merasa diperhatikan, Arya menoleh. Ngapain? Gak nonton lagi? Vino menggeleng lalu menatap meja rias milik Gia dan kembali menahan Arya. Kok di rumah oma, meja rias mama enggak ada parfum papa lagi? Nanti Vino mau beliin parfum buat papa deh, kasihan parfumnya udah habis tapi mama lupa terus belinya, kata Vino yang kini mulai duduk di kuris yang ada di meja rias Gia lalu meraih parfum Arya dan ia putar dengan kedua tangannya. Gerakan tangan Arya yang sedang menyisir rambutnya terhenti lalu beralih menatap Vino yang tiba-tiba murung. Karena tak mau membuat keponakannya murung, Arya beralih melangkah ke walk-in closetnya dan meraih sebuah parfum baru yang persis seperti apa yang ia punya. Ini buat Vino, hari ini kita ketemu papa kan? Nanti Vino kasih ini sama papa ya. Jangan bilang dari om, bilang aja kalau ini Vino beli buat papa ya. Kata Arya menyerahkan kotak parfum cadangannya pada Vino. Dan saat Vino meraih kotak parfum yang Arya berikan, senyum di wajah bocah laki-laki itu tak pernah hilang, malah makin lama makin mengembang. Ini beneran, Om? Tanya Vino dan Arya mengangguk. Suka banget, pasti papa juga seneng banget. Kata papa, apapun yang Vina atau Vino kasih buat dia pasti seneng. Kayak dulu pas Vina bikin surat buat papa senang banget loh, Om. Oh ya, jadi hari ini papa Vino juga pasti bakal seneng juga karena bakal dapat parfum dari Vino. Iya ga? Iya. Vino masih sibuk melihat kotak parfum yang Arya berikan padanya hingga suara Gia memenuhi kamar karena baru saja datang dengan Vina. Mas, ada bibi yang mau jadi art sama encusnya Argi di bawah. Arya menoleh dan mengangguk. Udah kamu tanya-tanya belum? Udah, aku suka sih. Apalagi bibinya kayaknya langsung nyambung sama aku. Bagus deh, kalau susternya. Gia mengedikan bahunya sekilas lalu tersenyum. Aku belum tahu kalau aku belum lihat dia urus Argi sih, Mas. Mau kita ajak aja sekalian keluar, biar sekalian latihan jaga Argi juga. Memang gak masalah baru juga datang tapi udah kita ajak keluar? Mereka udah aku interview kemarin, hari ini datang memang untuk langsung kerja. Mereka udah tahu itu kok, jadi enggak masalah. Gia tersenyum dan mengangguk. Ya udah ayo. Sekalian tolong bawain tas aku itu dong, Mas. Arya meraih tas Gia.
kembali menatap Vino yang masih asik menatap kotak parfum yang ia berikan tadi. Parfumnya gak mau Om bawain dulu? Ayo kita ketemu Papa dulu, kata Arya membuat Vino mendongak dengan cepat lalu mengangguk dengan semangat. Titip ya, Om. Ayo kita berangkat, serunya semangat, bahkan satu tangannya naik ke atas lantas berlari keluar kamar, menyusul Gia yang sudah melangkah lebih dulu sambil menggandeng tangan Vina. Gia dan Arya akhirnya berangkat. Kali ini Arya tak menyetir mobil sendiri. Tadi saat Vina dan Vino datang ke rumahnya, anak itu diantar supir, jadilah Arya juga menggunakan jasa supir itu sekalian untuk mengantar mereka pergi hari ini. Sepanjang perjalanan, mobil dipenuhi oleh suara Vina dan Vino yang terus saja berbicara. Katanya mereka sudah sangat menunggu hari ini, banyak hal yang akan mereka lakukan dengan Tio nantinya, terutama dengan Vino yang katanya ingin membuat foto di setiap permainan dengan Tio untuk nanti ia tunjukkan pada teman-temannya. Iya Om, soalnya kemarin teman Vino yang cowok juga diajak main sama papanya, ke lapangan basket. Diajarin main basket, Om. Makanya Vino mau foto juga sama Papa, mau kasih tahu teman Vino kalau Papa Vino itu ada, enggak pergi. Cuma kerja aja kan Om, kata Vino di bangku tengah dengan Gia, berdiri di antara bangku yang Arya duduki dengan supirnya. Iya, nanti Om bantu bikin foto yang bagus ya, jawab Arya lembut berhasil membuat Vino dan Vina jingkrak kegirangan. Gia yang melihat itu melipat bibirnya kuat karena tak tahan akan apa yang dialami kedua keponakannya. Tatapan Gia tak lagi bisa menatap mereka. Ia memilih membuang muka lalu menatap keluar jendela agar tak ada yang melihat jika air matanya menggenang. Tapi sayang, Arya cukup peka akan keadaan istrinya. Tak lama, mobil yang membawa mereka sampai di sebuah pusat perbelanjaan. Gia dan yang lainnya turun. Argi kini sedang digendong oleh Encus Nela, pengasuh anak itu yang Gia pikir usianya sudah jauh di atas Gia dan Arya. Karena saat ia menggendong Argi terlihat sekali begitu telaten. Kita tunggu di food court-nya aja ya, sekalian sarapan. Ini anak-anak udah sarapan, tanya Arya menggandeng tangan Vino juga Gia, dan Gia juga menggandeng Vina. Mereka sudah seperti keluarga bahagia dengan 3 anak sekarang. Kita udah kok Om, tapi kalau Om mau traktir enggak masalah, kata Vina diakhiri dengan cekikikan khas anak itu membuat Gia gemas. Lucu banget sih kamu, jadi pengen punya anak cewek tante, kata Gia tersenyum sambil mengusap puncak kepala Vina, yang dipuji hanya menyengir lalu melangkah kembali dengan benar. Arya yang tak sengaja mendengar ucapan Gia tadi menarik tangan istrinya yang ia gandeng lalu menciuminya beberapa kali kemudian ia tatap istrinya teduh. Nanti ya Bunda, kalau kakak Argi udah cukup umurnya, kita program anak lagi, oke, ucap Arya berakhir dengan kedipan mata, membuat Gia mengangguk dengan senyum lebarnya. Iya, ditunggu, balas Gia membuat Arya kembali menciumi punggung tangan Gia. Mereka semua sampai di food court, Arya bertugas memesan makanan, Gia menjaga anak-anak. Hingga dari jauh Gia melihat seorang lelaki melambai tangan padanya tapi ia tak dapat mengenali siapa pria itu, maka Gia putuskan untuk tak menatapnya karena bagi Gia mungkin ia sedang menyapa temannya yang ada di belakang tempat duduknya. Jadi Gia hanya fokus pada Encus Nela sambil bertanya pekerjaan wanita itu sebelumnya. Hingga suara pria terdengar di mejanya, menyapa Gia hingga Gia mendongak. Sera kan? Bener, kamu Sera kan? Katanya membuat Gia mengerutkan keningnya dalam. Sial, Gia merutuki dirinya yang tak pernah mengingat siapa saja pelanggannya dulu, dan kini ada yang memanggilnya Sera. Itu artinya pria ini pernah dilayaninya dulu. Episode 258 Janda kamu masih ditunggu Gia. Sera kan? Bener, kamu Sera kan? Katanya membuat Gia mengerutkan keningnya dalam. Maaf salah orang, kata Gia pelan lalu tak lagi menatap pria yang masih berdiri di sampingnya. Gia pikir pria itu akan pergi begitu saja, tapi Gia salah, pria itu malah menarik satu kursi di sampingnya lalu duduk dengan tenang. Membuat Gia menatap pria itu takut, begitu juga Encus Nela yang mulai menatap Gia beberapa kali. Vina dan Vino yang tadinya ikut dengan Arya kembali,
membuat Gia bernapas lega, karena artinya Arya juga akan kembali bersama dua bocah kembar itu. Loh, Om ini siapa? Tanya Vino yang langsung duduk di samping pria itu membuat pria yang sejak tadi menatap ayah kini beralih menatap Vina dan Vino bergantian. Kamu siapa? Tanya pria itu pada Vino yang langsung dijawab walau bukan Vino langsung yang menjawab. Anak saya, kamu siapa ya? Tanya Arya hingga membuat pria itu mendongak dan menatap Arya. Saat Arya tahu siapa pria yang kini menempati posisi sebelah istrinya, kedua tangan pria itu mengepal kuat. Kamu lagi? Tanya Arya membuat Gia mendongak menatap Arya bingung. Siapa mas? Kamu kenal? Tanya Gia bingung. Wanita itu tampak tak ingat dengan pria ini. Arya melihat jelas bagaimana istrinya menatap dirinya dan pria itu bergantian. Encus Nela yang seolah paham bangkit dan pindah duduk di dekat Vino. Gia baru saja memberi ponsel pada keduanya sembari menunggu makanan. Anak-anak itu ingin bermain ponsel lebih dulu. Kamu gak inget dia sayang? Tanya Arya menarik tangan Gia yang ada di bawah meja dan Gia menggeleng. Enggak, kamu tahu sendiri aku enggak pernah ingat sama yang aku temui sekilas doang. Kata Gia jujur, Gia memang begitu. Ia malas mengingat wajah orang yang jarang ada di hidupnya. Arya mengangguk, namun tatapan pria itu masih lurus menatap pria yang ada di depannya. Dia yang nunggu janda kamu dulu, ingat? Tanya Arya tanpa menoleh pada Gia hingga Gia kini menatap pria yang sudah mengulas senyum lalu menatap Gia dan Arya bergantian. Wah, lebih ingat suami kamu daripada kamu ya? Padahal saya nunggu janda kamu bukan duda dia, ucap pria itu bersama kekehan pelannya. Otomatis ucapan pria itu membuat Arya berdecih kuat lalu menggeleng pelan. Masih aja nunggu jandanya Gia. Dia gak akan saya cerai, kamu mending cari gadis lain aja. Masih banyak gadis lain kenapa harus nunggu janda saya? Tanya Arya pada pria yang kini melipat kedua tangannya di atas meja lalu menatap Arya serius. Gadis lain gak semenarik istri kamu. Dia udah jadi istri aja pesonanya masih kayak gadis. Ucap pria itu membuat Arya membuang muka. Apa yang pria itu katakan memang benar. Tidak ada yang salah. Memang Gia ini tak ada tampang jika ia sudah menjadi ibu anak satu, Gia masih terlihat seperti gadis. Udah punya anak dia, tuh anaknya, jawab Arya malas sambil menunjuk Argi yang ada di dalam gendongan Encus Nela. Pria itu mengangguk pelan, mengulas senyum menatap Argi yang masih asik meminum susu dari botol dotnya. Tapi tidak dengan Gia yang sungguh masih penasaran dengan pria yang ada di tengah-tengah keluarganya kini. Tunggu mas, dia siapa sih? Kita kenal, tanya Gia berbisik tapi masih dapat didengar oleh pria itu, bahkan Encus Nela juga mendengar pertanyaan Gia tadi. Pria itu tertawa saat Arya baru saja membuka mulut, siap untuk bicara tapi tertahan karena pria itu lebih dulu mengeluarkan suaranya. Aku Alex, masa kamu lupa? Tanya pria itu membuat Gia mengerutkan alisnya lama hingga pada hitungan ke-10 Alex menunggu. Gia baru membulatkan mulutnya, bersamaan dengan kepala wanita itu yang mengangguk pelan. Oh, iya aku baru inget. Kamu toh, aku pikir siapa, kata Gia pelan tapi mampu membuat Arya mendengkus. Udah, kan? Buat apa masih di sini? Saya kemari untuk quality time bersama keluarga, jadi bisa Anda Hahaha, jangan terlalu serius Pak Arya, seperti di kantor saja. Saya juga cuma lewat, enggak sengaja ketemu Sera di. Gia, dia Anggiana Bramasta, buka Sera lagi. Tolong digaris bawahi itu, ucap Arya tegas hingga membuat Alex mengangkat kedua tangannya di udara tanda menyerah. Oke, Alex menggeleng lalu menatap Gia. Suami kamu galak sekali, masih betah sama dia atau mau move ke saya? Goda Alex terang-terangan membuat Arya ingin sekali melempar pria di depannya ini ke dasar jurang bila perlu. Enggak usah mimpi, Gia sudah cinta mati sama saya, dia gak butuh pria lain lagi, sahut Arya sewot. Terlihat sekali jika pria itu cemburu bukan main, membuat Alex makin bersemangat menggoda Arya. Oh ya, bagaimana kalau saya ajak istri Anda berkencan satu kali, lalu nanti tanyakan,
Apa dia masih ingin bersama Anda atau malah mau move ke saya? Tantang Alex dengan senyum menyebalkan yang membuat Arya harus menahan diri jika tak ingin anak-anak melihat Arya melayangkan pukulan telak di wajah tampan blasteran milik Alex. Gak usah mimpi, saya enggak akan biarin itu, sahut Arya dengan kedua tangan mengepal. Alex mengangguk pelan. Kedua tangan Alex juga masih saling bertaut di atas meja lalu menunjuk ke belakang punggung Arya dengan ujung dagunya. Saya juga enggak mau sih, nanti pernikahan saya batal lagi. Itu, dia calon istri saya, ucap Alex saat seorang wanita muda melangkah mendekati meja mereka membuat Arya dan Gia berbalik badan menatap wanita muda yang ditunjuk Alex. Wanita muda yang Arya dan Gia pastikan bukan dari kalangan Alex berada penampilan sederhana dan juga anggun dengan caranya sendiri. Tak banyak hiasan malah terlihat polos. Satu yang baru Arya tahu soal Alex, selera wanita Alex sama dengan Arya. Yang polos seperti Gia dan Ayu dengan alami. Pantas ia terobsesi oleh Gia. Karena Gia sudah sama Pak Arya dan tak mungkin bercerai, saya harus move bukan? Jadi, dia wanita pilihan saya. Arya dan Gia masih menatap wanita itu hingga wanita itu sampai di meja mereka dan mengulas senyum. Untuk makanannya silakan tunggu sebentar ya, nanti staf saya yang akan mengantar. Ucap gadis itu membuat Gia dan Arya saling tatap lalu menoleh cepat pada Alex. Tunggu, kenapa gadis itu tahu jika Arya dan Gia memesan makanan? Apa? Tanya Alex saat pasangan suami istri itu menatapnya serius. Karena tak ada yang menjawab dan malah makin menatap Alex tajam, pria itu akhirnya paham. Alex menarik wanita itu agar berdiri di sampingnya, menarik napas dalam lalu memperkenalkan wanita itu pada Arya dan Gia. Kenalin, namanya Kartika. Dia pacar saya, bukan dari kalangan yang mungkin kalian pikir bisa saya dapat. Dia pemilik salah satu food court yang ada di mall ini. Sudah cukup jelas, ucap Alex masih tak menimbulkan reaksi apa-apa pada Gia dan Arya. Kini Alex menatap Kartika, ia menunjuk Gia dan Arya dengan ujung dagunya. Kartika, kenalin, ini Pak Arya, salah satu rekan bisnis papa aku, dan itu istrinya. Kartika mengulas senyum lantas menyodorkan tangannya. Hai, Kartika, senang bertemu dengan kalian. Ucap Kartika ramah pada Arya dan Gia. Gia lebih dulu menyambut uluran tangan Kartika dan tersenyum kikuk. Anggiana, panggil aja Gia. Senang juga bisa bertemu kamu. Kamu ini calon istri Alex, doain, kata wanita itu yang akhirnya membuat Arya bernapas lega tapi malah membuat Alex tertawa. Suami kamu masih belum percaya ya tadi? Ini benar calon istri saya Pak Arya, kata Alex dan Arya memutar bola matanya malas. Ya, saya percaya. Oh iya Kartika, tolong jaga calon suami kamu ya. Jangan nunggu janda orang lain lagi, kasihan, enggak akan dapat, kata Arya pada Kartika yang malah tertawa pelan. Janda siapa? Kak Gia ya? Tebaknya membuat Alex tertawa tapi Arya bungkam. Kamu tahu? Kartika mengangguk. Alex pernah cerita dulu. Setelah dari acara nikahan orang dan bilang kalau dia mau nunggu mempelai wanitanya jadi janda, tapi enggak lama, kita malah pacaran. Sampai sekarang. Jadi mempelai wanitanya itu Kak Gia beneran? Tanya Kartika dan Gia meringis pelan. Melihat itu Kartika mengibaskan tangannya di udara. Enggak apa kok Kak, Alex udah move on sekarang, udah mau nikah sama aku juga. Lalu, obrolan mereka berlangsung panjang. Sampai makanan datang dan sambil menunggu Tio ayah dari Vina dan Vino datang yang mungkin akan terlambat karena sudah lewat dari waktu mereka membuat janji. Episode 259, Vino jangan sedih ya. Vina dan Vino tampak sudah mulai kesal. Hampir 2 jam mereka bermain bersama Arya, tapi keberadaan Tio masih belum juga ada tanda-tanda. Panggilan telepon yang Arya lakukan sudah hampir lebih dari 50 kali, pesan belasan kali, hingga umpatan dari mulut Arya pun tak terelakkan untuk Tio karena sudah membuat kedua keponakannya menunggu selama itu.
Vina sudah kelelahan, semua macam permainan sudah gadis itu coba, berbeda dengan Vino yang melampiaskan kekesalannya dengan bermain pukul tupai. Anak itu mengerahkan semua tenaganya untuk memukul tupai-tupai yang muncul lalu akan berteriak membuat Gia menghela napas panjang. Aku beliin mereka minum dulu ya, Mas. Kamu lihatin tolong, Encus Nela ikut sama aku dia, ucap Gia mengusap pelan lengan Arya yang masih sibuk menelpon. Arya mengangguk, mengulas senyum pada istrinya lalu menyerahkan dompet miliknya pada sang istri. Aku mau jus jeruk kesukaan aku, biar emosinya turun, kata Arya membuat Gia tersenyum. Udah jangan marah-marah, nanti ayahnya Argi cepet tua, balas Gia yang membuat Arya mendengkus. Tua tapi kalau masih jos enggak masalah, kamu masih klepek-klepek sama aku kok. Dahlah, ngomong sama kamu itu banyak ngelanturnya, aku pergi dulu, ingat lihatin mereka, jangan meleng, ucap Gia sekali lagi memberi peringatan pada Arya. Karena hal itu pula, Arya menurunkan ponselnya, memilih untuk meletakkan ponsel pintarnya di saku celana lalu menghampiri dua bocah kesayangannya itu. Mau main yang lain gak? Yang lebih seru dari ini? Tanya Arya membuat Vino menggeleng. Memang apa yang lebih seru dari ditinggal papa? Tanya bocah lelaki itu membuat Arya menoleh cepat, senyum di wajah tampannya memudar, tergantikan dengan raut wajah bingung. Ditinggal? Maksud kamu apa? Ini paling papa kena macet. Vino, tunggu sebentar lagi ya. Om masih coba telpon papa kok ini, ucap Arya mengusap puncak kepala Vino tapi Vino tak menjawab, ia asik memukul tupai-tupai yang ada demi menyalurkan rasa marahnya. Berbeda dengan Vino, Vina malah asik duduk menatap kembarannya. Ia lebih sedikit bicara sejak tadi, hanya akan bicara seperlunya saja lalu akan kembali diam. Vina, bikin foto yuk di foto box situ sama Om, buat kenang-kenangan, ucap Arya menunjuk sebuah foto box yang tidak terlalu ramai, hanya ada dua orang yang menggantri. Vina mengikuti arah telunjuk tangan Arya, menatap beberapa orang yang ada di sana kemudian menatap Arya kembali. Tante Gia mana? Tanya Vina membuat Arya mengerutkan kening dalam. Masih beli minum buat kita, kenapa? Tanya Arya. Ikut bergabung duduk di samping Vina karena tak ada tanda-tanda jika Vina akan mau menuruti ajakannya tadi. Vina kembali menatap ke arah foto box di sana lalu menghela napas panjang. Karena papa belum datang dan mama juga belum sampai, kita nanti foto sama tante juga ya. Sama Argi biar rame, kata anak itu dengan senyum yang malah membuat Arya termenung lama. Apa ini yang dulu istrinya rasakan? Kesepian, tak punya teman, tak ada kehangatan keluarga? Apa sekarang kedua keponakannya itu juga merasakannya? Tante, pekik Vina membuat lamunan Arya buyar kemudian menemukan Gia yang sudah datang dengan satu kantong plastik berisi berbagai macam minuman. Udah mainnya? Minum dulu yuk, atau mau beli makan? Udah mau siang loh ini, tawar Gia ramah. Gak mau. Sontak semua menoleh saat suara Vino memenuhi gendang telinga semuanya. Arya yang melihat itu menatap Gia lalu menghela napas. Nyari bapaknya, ucap Arya saat Gia mengulurkan sebotol jus jeruk kesukaannya. Gia kembali menoleh pada Vino lalu menggeleng saat anak itu mulai di puncak emosi. Wajahnya merah padam, juga dengan pukulan yang makin tak beraturan. Karena tak tega, Gia memberikan kantong plastik yang ia pegang pada Arya, lalu meminta Encus Nela untuk duduk bersama Arya, sedangkan dirinya menghampiri Vino. Sayang, panggil Arya saat tahu Gia ingin menghampiri Vino. Gia mengulas senyum, ia mengangguk pada Arya, pertanda jika semua akan baik-baik saja. Percaya sama aku, kata Gia dan Arya hanya bisa mengangguk pelan sambil memperhatikan Gia yang mulai menjauh dan makin mendekat pada Vino. Gia berdiri di samping Vino, memperhatikan anak itu yang makin kuat memukul-mukul pentungan pada tupai incarannya. Setelah puas, Vino menarik napas kuat-kuat, pundaknya naik turun karena emosi yang berlebih. Anak sekecil ini sudah punya emosi yang kuat, layaknya Gia dulu.
udah, tanya Gia membuat Vino mendongak tapi tak bicara, hanya menatap Gia masih dengan mengatur napasnya. Kok enggak dilanjut lagi? Coba lagi, Tante belum puas lihat Vino tadi main, kata Gia membuat Vino kembali menatap pentungan yang tadi ia gunakan tapi tak meraihnya. Capek, ucap Vino tiba-tiba, napasnya masih tersengal dengan kedua tangan yang ia angkat naik untuk ia tunjukkan pada Gia. Tangan anak itu gemetar, membuat Gia tersenyum. Wanita itu berjongkok di depan Vino, meraih kedua tangan Vino lalu mengusapnya pelan. Sekarang, apa yang Vino rasa setelah tadi main kayak gitu? Lega atau enggak? Tanya Gia lembut. Vino belum menjawab, hanya menatap Gia lama lalu menggeleng dengan mata yang mulai basah karena genangan air mata di kelopak matanya. Nangis aja, enggak ada yang bakal marah, atau ngejek Vino kalau Vino mau nangis. Orang sedih itu wajar, tapi kalau sedih jadi amarah, ya kayak Vino sekarang, capek kan? Tapi sedihnya enggak hilang. Gia menggerakkan tangannya demi mengusap wajah bocah yang penuh dengan keringat itu lembut. Senyum juga tak pudar dari bibir Gia demi menenangkan keponakannya itu. Vino tahu, Tante dulu enggak punya papa, Mama juga enggak, tapi Tante bersyukur, karena Tante masih punya diri Tante sendiri, masih bisa merasakan yang namanya sekolah, punya teman, bahkan bisa kenal banyak orang. Walau Tante enggak bisa main kayak Vino gini di Timezon, tapi Tante seneng kok, saatnya Tante nangis, ya nangis, tapi waktunya tertawa, ya Tante ketawa, namanya aja hidup. Kali ini tangan Gia kembali menggenggam kedua tangan Vino. Vino punya mama kan? Punya oma, punya om dan tante, apa itu enggak bisa buat Vino bersyukur? Tante tahu, Vino kangen papa, kangen banget. Tapi, mungkin aja hari ini papa sibuk, ada pekerjaan yang enggak bisa ditinggal. Vino harus ngerti, kegiatan orang dewasa enggak sedikit, enggak kayak Vina dan Vino yang cuma sibuk di sekolah aja. Banyak banget kegiatan orang dewasa yang enggak anak-anak tahu. Papa Vino sekarang sibuk, mungkin karena mau ngumpulin uang lebih banyak, mungkin bukan buat ajak Vino main di Timezon aja, tapi jalan-jalan juga ke tempat lain. Memang Vino gak mau jalan-jalan sama papa? Anak itu mengangguk pelan, bersamaan dengan air mata yang menetes pelan. Gia mengulas senyum melihat itu, membantu Vino menghapus air matanya. Kalau gitu, Vino enggak boleh sedih kayak tadi lagi. Selama papa Vino kerja, akan ada Om Arya dan Tante Gia yang bakal temenin kalian main. Kalian mau kemana aja, Tante sama Om bakal kabulin. Asal kalian janji sama Tante jadi anak baik. Bisa, ucap Gia kembali memberikan Vino senyuman sehingga anak itu ikut tersenyum. Vino sekarang menghapus jejak air matanya sendiri lalu menatap Gia dengan senyum miliknya sendiri. Jadi, papa sekarang lagi sibuk kerja. Jadi Vino gak boleh sedih lagi karena sekarang ada Om Arya sama Tante Gia yang nemenin. Iya kan Tan? Tanya Vino dan Gia mengangguk. Kemudian, tanpa aba-aba, Vino memeluk tubuh Gia, mengusap pelan punggung tantenya itu sayang. Makasih Tante Gia, Vino sayang sekali sama Tante. Nanti kalau Vino udah gede, Tante mau kemana aja, Vino yang bayarin. Vino nanti kerja, jadi orang sukses kayak Om Arya. Ya, Tan, katanya lagi dan Gia kembali mengangguk. Iya, nanti Tante juga bakal temenin Vina sama Vino belajar juga ya. Jangan sedih lagi. Iya Tante, Vino enggak sedih. Episode 260 mandi bertiga. Papanya dirawat, masuk rumah sakit dari tadi malam. Kenapa? Percobaan bunuh diri. Gia menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Setelah tadi Arsi menghubungi Arya untuk memberi kabar jika Tio tidak bisa datang, kini mereka semua ada di salah satu restoran ayam cepat saji. Gia yang ditarik Arsi bersama Arya sedikit menjauh dari Vina dan Vino, melirik ke arah dua anak kembar yang kini begitu menikmati acara makan siang mereka. Kakak tahu dari mana? Tanya Arya membuat fokus Gia kembali teralih pada Arsi yang tangannya sejak tadi masih gemetar. Polisi nelpon kakak.
chat kakak sama Tio jadi chat terakhir, kemarin sore. Sebelum dia coba buat bunuh diri, kakak sempat ingatin dia kalau dia punya janji sama Vina Vino, dan dia juga bilang oke. Tapi entah kenapa dia malah ngelakuin hal gila itu. Arsy kembali mengusap wajahnya pelan lalu menarik napas panjang. Ia menoleh pada kedua anak-anaknya lalu menunduk. Mereka tadi pasti rewel ya? Tanya Arsy membuat Gia menggenggam tangan kakak iparnya itu erat. Rewel sebentar aja, tadi udah baik lagi sih. Kakak enggak perlu khawatir. Vina sama Vino udah ngerti kok kalau hari ini Mas Tio enggak bisa ketemu mereka. Arsy menatap Gia lalu mengangguk. Ia mengulas senyum lalu kembali menatap anak-anaknya. Tepat saat Arsy menatap Vina dan Vino, kedua anak itu melambaikan tangannya pada Arsy dan Gia, membuat keduanya kompak melambaikan tangan kepada Vina dan Vino. Tujuannya apa dia ngelakuin itu? Tanya Arya yang sejak tadi memang ingin bertanya soal ini. Arsy menggeleng pelan sambil menatap Arya lalu kembali diam. Tak lama, ponsel Arsy kembali berdering, membuat wanita itu dengan cepat meraih ponselnya. Sebentar, kakak angkat telepon dulu ya, kata Arsy yang langsung bangkit dan melangkah sedikit jauh dari tempat Gia dan Arya berada. Gia menatap Arya, mengusap lengan suaminya pelan, membuat Arya menoleh pada Gia. Kenapa? Tanya Arya tapi Gia menggeleng pelan. Setelah ini kita pulang ya, belanjanya nanti biar kita beli di minimarket dulu yang penting-penting aja, ucap Arya dan Gia mengangguk lagi. Iya mas, enggak apa-apa. Terus Vina Vino gimana? Apa kita suruh nginep di rumah aja, sekalian mama juga? Aku yakin Kak Arsy enggak akan bisa ngurus mereka untuk sekarang karena kepikiran sama Mas Tio. Arya diam sejenak lalu mengangguk. Kalau menurut kamu itu baik, kenapa enggak? Ucap Arya membuat senyum Gia terbit. Makasih mas, rumah jadi rame sekarang. Asteris. Setelah makan siang, Arya dan Gia benar-benar pulang ke rumah. Tadi Gia juga sudah meminta izin pada Arsy untuk mengajak Vina dan Vino untuk menginap. Arsy setuju, dan akhirnya Gia juga menelpon Hilda untuk ikut datang bergabung. Hilda tadi juga sudah tahu perihal masalah yang Tio alami. Wanita parubaya itu juga sudah mendapat kabar jika Tio dirawat di salah satu rumah sakit. Dan karena itu juga, Hilda mengatakan jika ia akan menginap beberapa hari di rumah Arya demi cucu-cucunya. Mas, aku mau mandiin Argi dulu, kamu bantu awasin Vina Vino dulu bisa? Arya yang sedang duduk di ruang tengah menoleh, ia menatap Gia dengan kening berkerut lalu melambaikan tangannya, meminta Gia untuk mendekat. Menurut Gia mendekati Arya lalu ikut duduk di sampingnya. Kenapa, Mas? Kamu mau mandi? Bukan aku, Argi. Nanti setelah Argi baru aku yang mandi. Kenapa? Arya menggeleng. Enggak, mandi bertiga aja yuk, biar sekalian. Aku tadi kan minta tolong kamu buat jagain Vina Vino, encus Nela lagi istirahat, kasihan tadi seharian jaga Argi. Arya tersenyum, bangkit lebih dulu lalu menarik tangan Gia agar istrinya berdiri. Vina Vino tadi tidur. Katanya capek. Sekalian nunggu mama datang, kita mandi bertiga aja sekalian. Hitung-hitung nyobain bathtub baru, aku beli yang lebih besar dari yang di apartemen. Kata Arya kini sudah menggandeng tangan Gia menuju lantai 2, di mana kamar mereka berada. Gia ingin menolak, tapi dia tahu, suaminya, makin ditolak, maka akan makin jadi. Dan keputusan yang Gia ambil, menurut saja, toh Arya tak mungkin macam-macam. Ada Argi di antara mereka nanti. Mas, ini yakin mandi bertiga? Kamu sama Argi aja kali ya? Aku tungguin di sini, kata Gia saat mereka sudah sampai di dalam kamar mandi. Bukan apa-apa, Gia khawatir tidak cukup masuk ke dalam bathtub bertiga, meski Argi masih bisa dipangku. Tapi kalau kesempatan juga kasihan Argi nantinya, kan? Cukup sayang, kamu coba dulu. Sini aku bantu, aku masuk duluan, gendong Argi baru kamu yang masuk. Oke, ucap Arya mencoba menyakitkan Gia. Awalnya Gia tetap tidak yakin,
Tapi setelah Arya dan Argi masuk, Gia mulai melepas handuk kimono yang menutupi tubuhnya dan mulai memasukkan kakinya satu persatu. Air di dalam bathtub meluap, menumpahkan isinya keluar hingga sampai batas saat Gia duduk, ketiganya kini sudah terendam dalam air. Gimana, cukup kan? Tanya Arya seolah menunjukkan pada Gia jika apa yang ia katakan tadi benar. Gia mengangguk, mengambil alih Argi dari gendongan Arya lalu mulai memandikan anaknya. Sedangkan Arya sibuk memangku dagunya sambil memperhatikan Gia. Saat ia tahu jika sejak tadi Arya menatapnya, Gia akhirnya mendongak lalu membalas tatapan Arya padanya. Kenapa sih, Mas? Kok kamu liatin aku begitu banget? Tanya Gia tersenyum sambil terus mengusap tubuh Argi yang sudah ia sabuni. Arya menggeleng, masih dengan satu tangannya memangku dagunya. Enggak apa-apa, aku cuma kagum aja sama kamu. Kagum? Kagum kenapa? Tanya Gia masih mengulas senyum. Pasalnya Gia tidak melakukan apa-apa. Kenapa suaminya jadi kagum pada dirinya? Kini tangan yang ia gunakan untuk memangku dagunya ia gerakan untuk mengusap wajah Gia lembut, menatap wajah istrinya begitu dalam dan penuh cinta. Kagum karena kamu sabar banget jadi manusia. Kamu juga tadi bisa nenangin Vina dan Vino. Kamu juga selalu punya solusi untuk setiap masalah. Bahkan tiap ada masalah, kamu enggak pernah marah, selalu tenang. Dewasa banget, ucap Arya pelan namun malah membuat Gia terkekeh pelan sambil mengibaskan tangannya. Bukan cuma aku aja, Mas. Kamu, Mama, Kak Arsi pun sama. Kalian juga orang-orang bijak. Ketika mereka bisa bijak dalam menanggapi masalah, maka saat itu juga kita tahu, mereka sudah lebih dulu merasakan hal itu. Merasakan masalah itu, jadi mereka punya solusi, bukan hanya sekedar bicara aja. Kamu kalau di perusahaan gimana? Pasti punya cara buat menyelesaikan masalah beda-beda kan? Sama kayak hidup, kalau aku bisa membantu kamu menyelesaikan masalah kamu, bukan berarti aku bijak, tapi mungkin aku lebih dulu mengalami. Begitu juga kamu nanti, jadi kita saling melengkapi aja, Mas. Arya tersenyum sambil geleng kepala. Gak paham lagi, kamu ini kalau udah bicara soal hidup, kenapa selalu benar ya? Kebetulan. Jadi, kalau aku lakuin ini, bisa dikatakan kebetulan gak? Belum sempat Gia menjawab, tengkuknya sudah lebih dulu ditarik Arya, pria itu menyatukan bibir Gia dan dirinya, menjadikan bathtub tempat untuk berkasih. Ditemani Arga dan deru napas yang memburu, Arya melepas pagutan keduanya lalu menatap Gia gemas. Argi masih kecil, jangan merah gitu dong mukanya, dia juga gak akan paham tadi ayahnya sama bundanya lagi apa, kata Arya mengusap pelan puncak kepala Gia sambil terkekeh, sedangkan Gia menunduk malu, ia benar-benar malu. Entah karena apa.